Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ada lizzakirina wazzakirati maghfiratan wa ajran azima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa kana Allahu aliman halima. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa kana siratum mustaqima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila liqa'ihi salima. Amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan terutama marilah kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang mulia ini, yakni dalam rangka sebentar lagi kita akan melaksanakan solat par Jumat secara berjamaah. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita kirimkan buat revolusi alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita memperbanyak selawat kepada beliau. Mudah-mudahan yaumil mahsyar nantinya kita akan mendapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nantinya kita diakui sebagai umatnya. Hadirin senang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema judul khutbah kita pada siang yang berbahagia ini yang berjudul yakni memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin senang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini khatib berwasiat mengajak kepada diri pribadi khatib sendiri dan segenap hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa juga akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan, keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, baik keluarga kita maupun negara kita. Mudah-mudahan negara kita tetap aman, tentram dan damai.
dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berikan kedamaian dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin senang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan atau kedamaian hidup adalah dambaan setiap insan. Dalam upaya meraihnya, manusia tentu menempuh caranya masing-masing, dan itu tergantung dengan kedamaian yang menjadi dambaannya. Sebagian orang berpendapat bahwa kedamaian akan diperoleh manakala kebutuhan materinya tercukupi atau terpenuhi. Sementara ada pihak lain berpendapat bahwa kedamaian adalah ketika memiliki kekayaan hati. Jelasnya adalah setiap manusia pasti akan berusaha secara maksimal mungkin untuk menggapainya, untuk mencapainya, apapun resiko dan pengorbanannya. Sedangkan menurut ajaran Islam bahwa kedamaian hidup akan tercapai manakala manusia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya manakala dapat memposisikan dirinya kepada nilai-nilai yang telah digariskan atau yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah kalian ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ayat di atas merupakan gambaran penghargaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sempurna imannya, dan kesempurnaan iman itu akan dirasakan ketika manusia benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertaut kepadanya, senantiasa hatinya bertaut kepadanya, sehingga ia terbimbing ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, langkah kita untuk mendapatkan sebuah kedamaian sebagaimana tersebut di atas, ajaran Islam telah memberikan petunjuk atau cara yang relatif ringan untuk kita tempuh, yakni melalui cara berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni uzkurkum wazkuruli wala ta'furun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah atau mengingat Allah merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, karena disinilah orientasi hidup atau arah yang semestinya dituju
menjadi terbentuk dan tertanam ke dalam jiwa dan agama kita. Zikir itu diantaranya terletak di awal sebuah tindakan. Artinya, sebelum sebuah tindakan kita lakukan, terlebih dahulu kita mengucapkan, apalagi sebelum kita memulai suatu pekerjaan, kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga dijadikan sebagai pembuka. Misalnya, sebelum kita berangkat atau dianjurkan, sebelum kita berangkat bekerja, kita dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan setelah pekerjaan itu selesai, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan menghayati apa yang kita baca, kita senantiasa diingatkan bahwa pekerjaan yang kita lakukan merupakan hal yang tidak boleh main-main, karena ini menyangkut nama Allah. Dengan demikian, secara bertahap kita akan terbimbing menuju kedamaian yang hakiki, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping manfaat zikir sebagaimana disebutkan di atas, di dalam Islam banyak sekali dianjurkan zikir-zikir tertentu dan mempunyai keistimewaan tertentu pula, sehingga zikir yang kita lakukan akan memberikan bekas kepada kita, yakni lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan diberikan keistimewaan pahala dan manfaat lainnya. Di antaranya yang tercermin pada sebuah hadis yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apabila ini dibaca setiap hari 100 kali, maka sama saja dengan memerdekakan budak dan ditulis baginya yakni 100 kebaikan, dan dilebur darinya 100 dosa dan kesalahan. Al-hadis. Pada hadis yang lain, Nabi SAW bersabda yang artinya, ada dua kalimat yang ringan di mulut untuk diucapkan, namun berbobot di dalam timbangan amal dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas sungguh-sungguh memberikan pelajaran bahwa betapa besar fungsi dan manfaat zikrullah di dalam hidup dan kehidupan manusia. Untuk itu, kita yang hidup di sebuah masa di mana asma Allah banyak dilupakan, hidup hanya berorientasi pada materi yang bukan jaminan untuk mencapai kebahagiaan, hendaklah mampu kita senantiasa mengendalikan diri kita. Jangan kita sampai terbawa arus yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memperbanyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, baik secara personal maupun secara kolektif, dengan maksud untuk
mempererat tali batin, pertalian batin di antara sesama muslim, dan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian diberikan kekuatan lahir maupun batin untuk mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan penerangan dan kedamaian di dalam hidup dan kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ihtisab bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'usus rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah hamastata'tum wa syari'u ila maghfirah rabbil alamin, wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatil musabihati bi qudsi. Faqala ta'ala fi kitabil adim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa barik 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat kulluhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahmata wal maghfirata ahlil bilad, Allahumma rahmata wal maghfirata ahlil jamaah, Allahumma rahmata wal maghfirata wal maghfirah wal maghfirah wal barakah wal rahmah wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rahmata wal maghfirata alil kuburil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi syakratil maut wa najah fa'idal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, qimis shalah.